Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubur Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 22 Juli 2020. Hari ini kita rayakan Pesta Santa Maria Magdalena, murid Yesus. Marilah kita memohon bantuan doanya, agar kita pun selalu setia mengikuti Yesus sampai selama-lamanya. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 20 ayat 1-2, ayat 11-18. Kita diingatkan supaya selalu membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Hari ini kami merayakan Pesta Santa Maria Magdalena. Tuhan, kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan Engkau. Dan janganlah biarkan kami terpaku pada pikiran dan pendapat kami sendiri, yang kadang mendatangkan kecemasan dan ketakutan untuk diri kami sendiri. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 20 ayat 1-2. Ayat 11-18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah bukalah hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merasakan panggilan Tuhan. Hari ini kita mendengar pengalaman Santa Maria Magdalena.
Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah ia ke kubur dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Pengalaman melihat kubur terbuka membuat dia merasa takut dan cemas. Ia lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain. Katanya, Tuhan telah diambil orang dari kubur. Satu kesimpulan pribadi tanpa informasi yang memadai, yang membuatnya merasa takut dan cemas. Pendapat pribadi sudah menjadi tolok ukur kebenaran, tanpa suatu penelitian yang cukup akurat untuk membuktikannya. Sewaktu Yesus menunjukkan dirinya kepada Maria, ia tidak mengenalnya. Mata biologisnya tidak bisa melihat dan mengenali Yesus, karena yang ada dalam otaknya adalah Yesus sudah dibawa lari oleh orang lain. Yesus sudah tidak ada di kubur. Peringatan yang sudah disampaikan Yesus bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga, semuanya sudah buyar dari ingatan Maria. Maria sibuk bergulat dengan dirinya sendiri, sampai kehadiran Yesus di depan matanya tidak disadarinya, tidak diketahuinya. Kesadarannya baru kembali diaktifkan setelah namanya dipanggil. Yesus memanggilnya Maria. Sesudah identitas pribadinya disapa, ia langsung memberi tanggapan. Ia mengenal siapa yang memanggil namanya. Setelah mendengar dan mengenal suara yang memanggilnya, ia langsung menjawab katanya, Rabuni. Keterbukaan untuk mendengarkan, baik lewat telinga biologis maupun telinga hati atau telinga iman, adalah kunci keberhasilan untuk saling mengenal. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, betapa sering terjadi salah paham dalam kehidupan bermasyarakat karena kekurangan perhatian dan terlalu fokus pada konsep pribadi. Karena itu selalu dianjurkan supaya selalu terbuka mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat orang lain. Selama Maria Magdalena berfokus pada dirinya sendiri, ia tidak mengenal Yesus Kristus yang ada di depan matanya. Tetapi di saat ia membuka telinga hatinya dan mendengarkan orang lain, mendengarkan panggilan Yesus, maka sadarlah ia bahwa Yesus masih hidup dan kini ada di depan matanya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, bersama Bunda Maria dan Santa Maria Magdalena, kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan, agar kita pun selalu terbuka mendengarkan panggilan Tuhan, dan jangan selalu terpaku pada pikiran dan pendapat diri sendiri, yang kadang mendatangkan kecemasan dan ketakutan untuk diri kita sendiri. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.